apa ya mau dibilang ya? Oh, Amin itu tunjukkanlah di kalau 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 abang bilang Allah itu miliknya orang Arab, ya kan? oh, Nah, itu kan dalam dalam Alkitab kan waktu Perjanjian Lama atau sebelum Islam ada, itu oh, sudah ada kata kata Allah itu di kitab hmm, kami. Walaupun tadi yang pembahasan tadi itu katanya LAI mengadopsi karena terjemahan-terjemahan Alkitab ini kan dulu ada Perjanjian Lama, ada sekarang Perjanjian oh, Baru. Malah ada terjemahan lama, terjemahan baru, sekarang ada TB2, terjemahan baru hmm, 2. Nah, itu baik. kan penyusun-penyusun istilah. Mungkin dulu saya belum baca terjemahan lama ya, tapi ada saya dengar ada kata musola untuk tempat ibadah atau apa Hmm. seperti bait Allah seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya istilah-istilah Islam lah itu. Tapi kalau kalau Abang bilang itu miliknya Islam, saya mau tanya dulu. Pertama tadi kata amin Apa? Abang belum jawab ya. Di Al-Qur'an Hmm. ada ayatnya tunjukkan kata amin tadi. Eh, Seperti sebelum kata-kata sebelum saya gimana? tunjukkan di Al-Quran, saya mau tanya Anda, amin itu berakar kata apa? Nah, sudah saya permudah. Wazan itu bahasa Arabnya sih. Mungkin dia nggak tahu. Bukan. Ya. Kata kata Allah itulah dulu, kata Allah tadi. Eh, Ada rupanya Pak, kata dasar dan Pak, sebagainya. bahasa Arab itu dia ada namanya wazan. Wazan itu apa? Akar kata. Ya Akar terus, kata dari kota amin itu apa? ya saya tidak tahu. Nggak tahu. Baik, akar kata dari kata amin itu adalah amina. Amin. Amana rasulu bima, atau di apa ya, harokatnya itu kalau bahasa Ibraninya nikutnya itu kalau berubah iman, gitu. Atau amin, percaya. Banyak berhamburan di Quran kosakata itu. Disitulah kosakata amin akar katanya ada. Bukan, maksudnya gini, kalau kata alif apalah saya nggak ngerti bahasa Arab ya. Mungkin edisi TV saya suka Hmm, join sering lihat. Kan ada aksara Arab hmm, begitu. hmm, Allah ya, Allah. hmm. Nah, sekarang saya minta tunjukkan amin, aksara Amin. Ini saya Arabnya. tunjukkan nih. Ya udah, Ya, bentar. Saya tunjukin nih, bukain ya. oke. Ini bang. Oh, Itu di ayat apa, Bang? Kitab apa, Al-Baqarah ayat apa? 28. Al-Baqarah ayat 284. Itu Al-Quran ya? Ya. Saya catat dulu, Bang ya. Al-Baqarah Oh, 284. 284. Oke, Oh. nanti saya pelajari soal ini, Bang ya, kalau memang ada ya, karena itu jadi pertanyaan juga dari Hmm. tamu yang sebelumnya. Nah, terus boleh saya tanya satu lagi? Apa lagi? Di dalam surat Maryam ya, kalau tidak salah ya, itu ada kata Injil ya, terjemahan Injil. bahasa Indonesia. Hmm. Nah, menurut yang pernah saya dengar atau memang di Al-Quran, saya belum baca Al-Quran secara dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bahwa Tuhan atau Allah itu menjaga firman-Nya ya kan. Terus? Nah, jadi maksud saya, bisakah Injil itu, kenapa Injil itu suka dibilang orang-orang ya mungkin bukan abang ya atau yang tidak tidak setuju sama Kristen bilang Injil itu dipalsukan. Dan di Oke. Al-Quran pun ada Zabur sama Mhm. Taurat. Hmm. Nah, di manakah kitab-kitab itu? Kalau memang Allah dalam Islam ini menjaga firman-Nya. Begitu, Bang. Bisa Pak, dijawab, Bang. Silakan. boleh. Saya akan jawab, Pak. Tapi saya cuma minta satu syarat, boleh ya? Apa itu? Saya akan peragakan sesuatu, ya. Ah, dan tolong dijawab. Kalau Anda bisa jawab, pasti akan saya tunjukkan ya. Taurat dan Injil Mengenai asli. oke.
Oke, baik. Bentar ya teman-teman. Hmm. Pak, ini dalam gelas ini apa nih, Pak? Air. Air bening, betul? Ya. Ah, ada ya air bening ya? Kata Al-Quran saya gini, Pak. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Artinya ada campuran di dalam kitab itu. Ada campuran. Baik. Kalau ada campuran, saya campurin nih. Tuh. Mana air bening tadi? Sudah tidak ada. Berarti nggak ada lagi udah Injil dan Taurat tuh. Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Nggak perlu lagi dicari Pertanyaan saya bukan fisiknya. itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, kenapa kalau dibilang di Al-Quran atau umat Islam bilang Allah itu bisa menjaga firman-Nya, kenapa Injil yang di Al-Quran itu hilang atau tidak ada? Atau bisa Abang Yusuf tunjukkan Injil itu di mana? Bentuk fisik atau kata? Semua. Maksudnya? Ya, yang asli kan ada fisiknya, ada kalau fisik itu kan berupa kayak manuskrip atau apa, itu kan di daun papirus kalau di Alkitab Iya. gitu kan. Tapi kalau Iya, tadi kan, perkataan Pak, gini, tadi kan kalau Anda nyari fisiknya, tolong carikan air beningnya. Tadi kan ada air bening nih, yang pertanyaannya saya tunjukkan bukan sama itu. Anda. Pertanyaan saya bukan itu, Bang Yusuf. Pertanyaan Iya. saya kenapa kan jawabannya karena. Kenapa Allah tidak bisa menjaga firman-Nya? Kenapa? Dan arti kenapa Oh. itu Al-Quran itu memang ada dari zamannya Nabi Muhammad ya. Al-Quran kan sejak Muhammad kan. Kalau saya Ya. salah koreksi. Nah, jadi maksud saya Ya. Injil. Jadi bentar. Kita sepakati dulu berarti fisiknya tidak bisa dicari lagi, oke? Oke. Oke, fisiknya nggak bisa Allah dicari lagi. Tidak bisa. Pertanyaan Karena saya udah bukan di bercampur situ. kan? Pertanyaan Sudah saya bukan bercampur soal nggak bisa lagi. fisiknya. Nggak bisa lagi fisiknya kita cari, oke? Karena udah bercampur. Lalu terus? Kenapa pertanyaan saya kenapa Allah tidak bisa menjaga baik fisik maupun apapun itu yang Bang Yusuf katakan. Pertanyaan saya bukan soal di mana fisiknya sekarang. Kenapa? Kalau memang Allah bisa menjaga firman-Nya seperti Dia menjaga Al-Quran, kenapa Injil tidak bisa Dia jaga? Termasuk kitab Zabur maupun Taurat. Baik. Pak, Allah itu memberikan kehendak bebas terhadap manusia. Sehingga manusia bisa menulis. Kan gitu. Ya. Ketika firman Tuhan itu datang kepada Rasulnya, maka manusia menuliskan yang diambil dari Rasulnya itu. Oke? Nah, di dalam perjalanannya, setelah masa dari Rasul itu, banyak orang-orang yang mengambil keuntungan yang sedikit. Lalu firman Tuhan dari Rasul tadi diubah-ubahnya, dicampur aduknya. Sebentar. Ya. Sebentar. Maaf saya stop. Saya interupsi sebentar. Tadi Pak Ustadz bilang atau Bang Yusuf bilang mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi kalau banyak boleh berarti. Tadi Itu waktu dia menjual ayat, dia mengada-adakan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. yang sedikit. Kalau banyak berarti boleh. Bukan sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. Itu maknanya. Bukan.
keuntungan saja dibilang, jangan yang sedikit. Berarti kalau sedikit tidak boleh, banyak boleh. Karena ada orang punya asumsi, bisa berpikir, oh kalau sedikit nggak boleh, ternyata kalau banyak boleh. Kan mesti seperti itu. Oh beda, gramatika Quran bukan gitu. Kalau baru ucap Nah sedikit, itu, sedikit aja nggak boleh. Artinya apa? Sedikit aja nggak boleh, apalagi banyak. ya dalam arti pemahaman kan bisa muncul berbagai macam persepsi di situ. Asumsi kan itu, Jadi kan asumsi. Kata tafsir, Anda paham, tafsir ya banyak tafsir kan begitu. itu Jadi asumsi. supaya tidak salah tafsir ya. Asumsi, tafsir ya kayak gitu. Nah, jadi Ah, pertanyaan saya tadi, kembali ke pertanyaan saya tadi, Bang Yusuf, kenapa hmm, Allah tidak bisa menjaga Injil, Zabur, atau Taurat itu tadi? bukannya tidak bisa menjaga, karena Jadi, manusia, karena manusia yang mencampuri apa? Untuk mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Terus tidak ya ada berarti jaminan juga oleh Tuhan para nabi terdahulu bahwa yang diturunkannya itu dijaga. iya. Pertanyaan saya Hmm. kan apa ya, ustadz-ustadz atau yang orang Islam ini suka bilang bahwa Allah itu menjaga firman-Nya, Al-Quran khususnya. Al-Quran selalu dijaga. Nah, Kenapa Injil, Zabur, Taurat tiga ini tidak bisa, sedangkan Al-Quran masih eksis sampai saat ini. Pertanyaan saya, tiga kenapa tidak bisa? bukannya tidak bisa. Memang Allah tidak menjamin Jabur, Taurat, Injil itu tidak menjamin. Dari mana ayatnya dibilang tidak menjamin? Tunjukkan sama saya ayatnya. Ya tadi, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim nih. Kata Allah kayak gimana nih? Anda nanti buka Al-Baqarah ayat 79. Ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tuh, maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Nggak ada jaminan kitab sebelumnya, Pak. Bahkan di Ali Imran ayat 78 nih. Ya, nih. Nih. Ali Imran 78. Sabar. Nih, kita baca. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Tuh, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibaca itu datang dari Allah. Padahal yang dibacanya itu bukan dari Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Tuh, Jadi jawabannya enggak, enggak ada jaminan. Injil, nggak ada Taurat, jaminan. dan Jabur itu enggak ada enggak, memang Oke. enggak ada jaminan oleh Tuhan dijaga. Tapi mau kayak gimana? Nah, sekarang kalaunya kita ingin melihat kebenaran di masa lalu dari ketiga kitab tersebut antara Jabur, Taurat, dan Injil, maka Anda baca Quran surah Al-Maidah ayat 44 sampai 50. Ah, silakan Anda catat kalau Anda mau. Sudah saya catat. Pertanyaan Al-Maidah saya tadi, hmm, ya, Al-Maidah 44, sampai 50. nah, Al-Maidah 44
sampai 50. Hmm. Sebentar ya. Jadi pertanyaan saya tadi bahwa Allah tidak menjamin. Jawabannya. Tidak menjamin. Ya, karena kan Zabur, Taurat, Injil tidak ada lagi sekarang. Kalau menurut kalian yang Islam. Tidak menjamin. Kalau Al-Quran kan ada jaminannya. Inna Bukan, nahnu yang 3 nazzalna tadi. dzikra. Iya, Yang 3 tadi. Yang tadi mengenai air bening kan berarti iya. 3 ini tidak dijamin. Nggak ada Nah, jaminannya. pertanyaan saya tadi, kembali ke pertanyaan saya, apakah Allah tidak bisa menjaga atau menjamin firman-Nya? Kan seperti itu. Bukan tidak bisa Sedangkan tidak menjaga, tidak menjamin. Manusia tuh punya kehendak bebas menambahi apa yang dari Allah. Untuk kaumnya tertentu ya, saja gitu. seandainya manusia bisa menambah, tapi kan Tuhan itu berkuasa. Ya iya. Tuhan kan punya kuasa, walaupun manusia berkeinginan. Man disposes, God proposes. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan katanya. Walaupun kita bisa bunuh diri di rel kereta api, kalau Tuhan bilang kau belum mati, Betul. belum mati, mungkin aja patah tulang atau Ah. sebagainya. Nah, jadi maksud saya, kenapa? Kembali ke pertanyaan saya. Kalau memang Al-Quran dijaga, berarti Injil yang ada di dalam kitab apa itu di Al-Quran, kan ada tertulis Injil, termasuk kitab Taurat, Zabur yang diturunkan kepada siapa ya? Ismail, kepada, ada saya baca kemarin dulu itu, waktu itu zamannya Bu Fatimah juga, Fatimah Sa'diyah. Terus? Nah itu kan ada 3, Zabur, Taurat, sama Injil. Injil di kitab Maryam ya kalau tidak salah ya, mengenai Isa. Nah maksudnya kenapa? Tadi pertanyaan saya, ya kalau Ustadz bilang tidak ada jaminan, berarti itu sudah terjawab tidak jaminan. Berarti Allah tidak bisa menjamin apa yang seharusnya. Tidak ada jaminan tidak ada jaminan bukan berarti Allah tidak bisa menjamin. Gimana sih? Tidak ada jaminan bukan berarti Allah tidak menjaga. Pertanyaan saya simple Ustadz, ya tidak aja jawab. Apakah Allah bisa menjaga firman-Nya apa tidak? Oh bisa. Kenapa Injil tidak dijaga? Macet. Karena nggak ada Injil kan jaminannya. firman-Nya. Nggak ada jaminannya. Nggak macet. Bukan soal tidak ada jaminan. Kenapa Allah tidak menjaga Injil? Iya, karena dia nggak menjamin Injil firman-Nya juga. Dia tidak menjamin Injil itu untuk diubah-ubah, enggak. Saya mau tanya kembali kepada kitab Taurat. Taurat kan ada ditulis oleh Musa. Sebelum Al-Quran ada. Betul. Berarti Taurat kan itu adalah firman Tuhan juga. Ya, 10 hukum Taurat kan. Oke. Ada arti Tuhan pada zaman Nabi Musa, dia menjaga firman-Nya kalau di Alkitab sampai sekarang masih ada. Nah, kenapa di Islam yang firman-Nya sendiri tidak bisa dijaga, Taurat itu? Termasuk Injil dan Zabur tadi, Mazmur tadi. Taurat dan Itu Injil itu tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan terjaga. Bahkan Allah mengatakan telah diubah-ubah. Gitu. Ya, intinya pertanyaan saya ya tidak saja tadi kan, berarti Ustadz bilang tidak bisa menjaga kan begitu. Kalau dia bisa menjaga berarti salah, walaupun Pak. tidak menjamin. Nanyanya Anda salah. Seharusnya Anda bertanya ketika apakah Allah bisa menjamin firman-Nya, saya jawab ya. Dengan cara apa? Jadi gini, seharusnya Anda tanya. Yang beredar di masyarakat kita ini, atau yang saya pernah dengar diskusi-diskusi Islam dan Kristen, itu suka bilang Allah menjaga firman-Nya. Pertanyaan saya, Taurat firman Allah apa tidak? Iya, 10 hukum Taurat firman Allah, betul? Ya, berarti Taurat adalah firman Allah, betul? Berarti Allah betul apa tidak? Ya betul. Berarti Allah menjaga Taurat, betul? Menjaga 10 hukum Taurat. Di mana Taurat itu sekarang? Kan begitu. Kenapa Taurat itu ditiadakan atau tadi Injil ditiadakan atau Zabur tidak ada? Di mana Taurat itu sekarang?
Tadi kita sudah sepakat ini tidak bisa dicari air benihnya, oke? Maksudnya Berarti kita begini, tidak bisa berarti kita tidak bisa mencari fisiknya ya, yang asli dari Taurat. Sepakat? kalau itu saya sepakat. Oke, sabar dulu biar Anda paham. Oke, Lalu bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? Betul? betul. Itu pertanyaan saya. Kan kayak gitu. Lalu kata Anda Betul, bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? betul, Sedangkan orang-orang telah mengubahnya. betul. Maka dari itulah dia menurunkan Al-Quran. Makanya baca Pertanyaan surah saya, Al-Maidah. Nih. Mari kita baca ya, kita kaji kita teman-temannya. berdebatnya muter-muter di diskusinya muter-muter ini Bung Ya, Yusufi. teman-temannya. Nih, ya. Masuk ya? Al-Maidah ayat 44 tuh. Tuh, inna anzalna taurata fiha. Tuh, huda wa nur. Nih, mari saya terjemahannya aja yang saya bacakan tuh ya. Sesungguhnya, nih ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, ya, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah, lagi-lagi disinggung Allah karena dirubah-rubah gitu selama perjalanannya. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka Allah itu adalah orang-orang maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus lanjut nih. Sampai 50. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Tuh, bahwasanya ya, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di Taurat, ya, Taurat telah berubah gitu. Waktu di zaman Nabi Musa, Allah menurunkan Taurat diubah-ubah oleh mereka. Tuh, lanjut ke Injil nih Pak. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel, yaitu Isa putra Maryam atau Yesus, membenarkan kitab yang sebelumnya. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas mengenai Isa Yesus itu. Tapi Iya, kembali nanti lagi ke kita ayat bahas nih. Yaitu Taurat dan telah memberikan kepadanya kitab yang sedang ada di dalamnya petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil tuh ada petunjuk dan cahaya, Pak. Taurat begitu juga tadi kata Allah, ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, kata Allah, ya, hendaklah orang-orang yang mengikuti Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi di zaman Nabi Isa ada Allah berfirman kepada Nabi Isa, yaitu disebut Injil. Tapi tidak ada jaminan dari Tuhan. Dijelaskan di sini dari tadi apa? Mereka mau ubah-ubahnya. Lalu bagaimana Allah membenarkan menyimpan kebenaran yang telah diturunkannya di masa lalu? Ini Pak. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Tuh. Dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa sebelumnya. Tuh. Jadi kalau mau lihat ya Injil dan Taurat, kata Tuhan, ya carilah di Al-Quran. Gitu. boleh saya tanya. Iya. Kembali lagi kepada pertanyaan saya semua, sebetulnya itu kata memelihara atau menjaga dengan menjamin kan berbeda itu ya.
Walaupun manusia kata Ustadz tadi mengubah-ubah, punya kehendak Hmm. bebas untuk mengubah-ubah. Tapi kalau Tuhan namanya menjaga, apa manusia bisa mengubahnya? Kan tidak. Kenapa? Kenapa? Bisa Berarti diulang, Tuhan, Pak? kalau Tuhan, kalau Tuhan menjaga sesuatu, manusia kan tidak bisa mengubahnya. Setan pun tidak bisa. Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan, atau setan lebih hebat daripada Tuhan Oh, itu. Pak, manusia ini punya kehendak bebas, makanya sudah saya tekankan di awal. Ya, berarti intinya tadi kan dibilang, pertanyaan saya kembali ke awal tadi. Satu poin dulu di sini. Apakah Allah menjaga firman-Nya, bisa menjaga firman-Nya apa tidak? Ya, tidak, Iya itu aja. dijaganya. Iya di dalam Quran dijaganya. Bukan. Yang saya bilang Oh, tadi firman itu kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. ah, iya tiga itu. Tiga ini kemana? Istilahnya kalau memang Dalam Tuhan Al-Quran menjaga, diletakkannya dalam Quran. oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi mengenai Ah, kalau memang di dalam Al-Quran membenarkan yang sebelum-sebelumnya, saya mau bertanya, apalagi tanya Nabi, terus. Ya, ya kan nggak apa-apa saya bertanya, saya kan masuk iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. koma Tanya terus. komanya Pak Yusuf kan untuk bertanya, nanti Pak Yusuf mau Ah, tanya Alkitab bisa masuk komal saya. ah, Oke, sekarang pertanyaan saya, tadi kan mengenai Isa, Isa kata Pak Yusuf, Abang Yusuf tadi kan itu Yesus. Pertanyaan ah. saya, kalau misalnya manusia itu lahir di tempat yang berbeda, bisa itu dia dikatakan satu orang yang sama, tidak kan? Oh, kalau masalah Isa dan Yesus, kita mari berpikir jernih. Saya mau tanya Anda, ya, kita nggak usah lewat Bible, nggak usah lewat Quran. Tapi sejarah dunia mencatatkan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan dari perawan terjadi satu kali di abad pertama. Ya, kita nggak pakai kitab Kristen, nggak pakai Al-Quran. Nah, kalaunya kita mengatakan dengan kosakata yang berbeda, Isa dan Yesus itu beda, maka apa alasannya? Oh, kata Anda tempatnya beda, tempat lahirnya beda. Satu di bawah pohon kurma, satu di kandang. Berarti cuma ada salah satu di antara mereka yang salah, kan gitu. Betul, Kan kayak gitu. Satu di betul. antara mereka yang salah. Nah, Ya. jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa ini oknum yang sama karena tempat lahirnya berbeda? Gampang Pak jawabannya. Ya, kalau di tempat Anda dia dikatakan di dalam palungan, kalau di tempat saya di bawah pohon kurma ibunya. Berarti kalau cuma terjadi satu kali seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan kembar, berarti itu adalah oknum yang sama. Nah, gimana Bapak bisa bilang itu yang sama? Contoh begini, saya, contoh lah Ah, saya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dilahirkan di mana lah, di daerah A, saya misalnya dilahirkan di mana, di daerah B. Kan kita berbeda. Mana bisa satu bayi lahir di ya tempat saya yang dengan berbeda Anda ya jelas berdasar, beda lah Pak. bukan, Kalau saya maksud dengan saya Anda gini, beda. mana mungkin saya sendiri lahir di kota A dengan saya pada saat yang sama dilahirkan di kota B. Kan seperti itu. Itu di kota. Enggak, contoh tempat, misalnya contoh tadi Yesus Iya, lahir di gini Pak. kandang Berarti kalau domba. oknum yang sama, kita cari, kita pikir oknum yang sama ini kayak gimana ya supaya caranya menyatukan seharusnya kayak gitu pemikiran kita. Gak mungkin oknum ini Nah, beda karena hanya terjadi satu kali di muka bumi ini seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan dua kali dan tidak kembar. Berarti ini adalah pertanyaan oknum saya yang sama. Pertanyaannya gini, ya di kitab Anda di bawah palungan, di kitab saya ibunya di bawah pohon bukan kurma. di bawah Berarti palungan, di kandang domba. mana ayatnya di kandang domba? Nanti saya kasih tunjuk. Nanti itu kembali ke Tunjuk, Alkitab, nanti saya kasih tunjuk. carikan dulu Pak. Baru dengar saya di kandang Oke, domba. sebentar saya carikan. Saya saya buka ya, sebentar ya.
cari dulu. Kayak data kita. Oke. Saya nggak hafal sih, tapi saya akan cari sebentar. Kandang. Ngantuk teman-teman, begadang? Mau begadang? Ayo kita hajar aja sampai pagi dah ya. Ambil kopinya, bikin 1 galon lagi. Saya temenin. Sampai sahur, baik. Bantu teman-teman. Di sini nih lop oren. Saya minta lop oren nih sama teman-teman harus bayar perpuluhan sama saya. Oren perpuluhan ini. Nih orennya udah ya. Mawar. Nah, tuh. Mawar perpuluhan. 1 orang 10 mawar. Kan perpuluhan. Aduh. Yang di YouTube juga ya, aduh. Teman-teman yang belum ke YouTube saya, ayolah subscribe lah channel YouTube saya tuh ya. Aduh, kasihan kali saya. Setiap hari live nggak ada iklannya itu. Mana Pak? Tunjukin. Palungan. Yesus lahir di kandang domba. Bentar ya. Padolo official. Iya teman-teman, biasanya saya membaca apa ya? Membaca komentar itu yang di YouTube. Karena enak gitu. Nggak cepat di YouTube itu. Bentar ya, saya belum dapat. Bentar. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kandang domba. 20%. Lobet, bentar. Lobet ya Pak ya. Ya, sebentar. Saya cas. Oh. Kalau kerangnya saya cari di apa ini tidak ketemu. Ya. Mungkin ya menurut Kata Anda ngotot di kandang domba tadi. Garis merahnya. Anda sendiri yang ngotot di kandang domba, Pak. Panjang. Iya. Cuman Anda ada sendiri memang. yang ngotot di kandang domba. Kandang hewan ya. Maupun kandang hewan, Anda sendiri yang ngotot sama saya di kandang domba, ada. kata Anda. Nggak ada sih. Gak ada, berarti salah pernyataan Anda. Ya sudah. Itu nggak ada. Berarti Yesus tuh bukan lahir di kandang Kalau memang apa domba. nanti saya cari lagi. Tapi dia di palungan diletakkan. Ya artinya Ya, saat itu ibunya Yesus melahirkan ada pohon kurma, yang mana di daerah pohon kurma itu ada palungan. Gitu. Pohon kurma itu di mana? Tidak disebutkan tempat. Daerahnya apa namanya? Tidak disebutkan tempat. Nah, di sini disebutkan di Bethlehem. Di Bethlehem. Nah, berarti di situ. Di Alkitab ada di Bethlehem. Ya. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan Berarti tempat. kita sepakat Disuruh itu di goyang, Bethlehem. disuruh pohon kurma Oke, berarti goyang aja gitu. Pertama tadi di palungan. Mengenai kandang hewan itu tidak ada, nanti saya dulu ya. Tapi kita sepakat satu di palungan, yang kedua adalah di Bethlehem. Karena di Al-Quran tidak dijelaskan. Di Ya Alkitab kalau ada. Al-Quran saya jawabnya nggak bisa Terus berlebih yang- lah. Pasti saya jawab tidak disebutkan tempatnya gitu ya. Tidak tertulis.
Oke, Ya. saya juga menjawab tadi mengenai kandang kandang hewan kan itu mungkin itu cerita-cerita yang biasa di apa di apa namanya ditampilkan di Natal-Natal atau apa kan biasa seperti itu Hmm. di palungan hewan. Nanti saya cari. Saya akan masuk Makanya, lagi berikutnya kalau memang saya dapat. Oke. makanya Pak, Tapi untuk jangan sementara ngotot kita sepakat jangan palungan. ngotot sama saya, jangan ngotot sama saya bikin malu sendiri kan. Bukan, karena bukan bukan maksudnya mau mempermalukan diri. Memang itu sudah secara secara apa ya, secara global seperti itu. Berarti seharusnya semua juga bukan hanya saya. Terus yang kedua nanti saya cari itu Pak ya. Yang kedua, Ah, silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Itu kan berbeda. ah, silsilah Yesus dengan silsilah Tadi tadi Isa. tempat kelahiran yang kedua ya. Hmm. Yang kedua adalah silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Coba Pak Ustadz Mhm. bilang silsilah Isa dari mana? Kalau Yesus ada Ke, di dalam Alkitab, Isa putra Matius Maryam, 1. Ya, Isa itu putra yang kita bahas Maryam tadi. binti Imron, terus Maksudnya? ya. Ya Pak Ustadz yang kasih tahu ke saya. Kan Kalau Pak di Ustadz Al-Quran dalam tidak Kristen. mencatatkan silsilahnya kepanjangan, enggak? Bukankah dia saya pernah di surat apa itu kalau mengenai Isa itu di kitab apa ya? Di kitab Anisa ya atau Maryam? Hmm. Jadi kan ada itu Ya, cari dulu lah Pak, saudara cari dulu lah. Maria, Kalau 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 ma, nggak jelas Anda bawa ayatnya gimana saya mau bahasnya? Anda sendiri bawa bukan bawa permasalahan kagak jelas. lahir dari Maryam, saudara Harun. Kalau tidak salah saya pernah mendengar atau saya ya pernah pernah membaca kali ya, saya juga pernah membaca. Ada itu Pak ya, tertulis di Al-Quran. Saudara Maryam, saudaranya Harun. Kalau ada, next time lah kita bahas itu Pak. Kasihan yang antri juga di Oke, bawah. oke, Ya, oke. Satu lagi mengenai satu tadi tempat kalian, kedua silsilah, yang ketiga adalah mengenai apa namanya riwayat hidup. hmm. Boleh Riwayat next hidup time contoh. kita bahas. Yesus pernah dibaptis Hmm. dan memerintahkan untuk membaptis. Ah, Siapa yang bertobat ada di kalau mau lihat ayatnya ada di sebelum dia baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Yesus berkata seperti itu. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, pasti Pak Ustadz bilang atau Bang Yusuf bilang, oh itu tidak tertulis di Al-Quran. Berarti kita iya sepakat Pak. dulu bahwa bahwa Nanti Isa, next time kita bahas bapaknya bawa data dulu. oke 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 lah kalau gitu next time ya, saya masuk lagi ya. Ah.